Bab 588. Kembar cantik. Kingston Jiang mengetahui jika dia menolak, dua orang ini pasti akan mati. Dia juga tidak berharap orang lain mati gara-gara dia. Dua gadis ini baru berdiri, mulai membuka pakaian Kingston Jiang. Tidak lama kemudian, hanya tersisa celana dalam. Seorang wanita ini membukanya. Kingston Jiang pun menghentikannya. Cukup. Selesai berkata, dia masuk ke dalam bak mandi. Suhu air sangat pas, berbaring di sana, badan pun merasa nyaman. Dua wanita itu pun berlutut dan mulai membuka pakaian. Kingston Jiang menghentikan, apa yang kalian lakukan? Seorang gadis yang berlutut di lantai dengan sopan berkata, Putra Surgawi, malam ini kami adalah orangmu. Kingston Jiang mengerutkan kening. Bisa melayani Putra Surgawi adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Berharap Putra Surgawi jangan menolak. Kami tahu, status kami sangat rendah, tidak pantas melayani Putra Surgawi, tapi kami tidak akan terus mengganggu Putra Surgawi, berharap Putra Surgawi tidak perlu takut, bermain sepuasnya saja. Mereka berdua terus berkata. Sambil berkata, membuka pakaian berjalan ke dalam bak mandi. Bak mandi ini sangat besar, bisa muat beberapa orang. Kingston Jiang pun panik. Badan langsung melompat keluar dari bak mandi, menggerakkan tangan, handuk yang berada jauh pun terbang ke tangannya, dilapisi handuk berjalan keluar. Mengelap kering badan, menggunakan kekuatan tenaga, mengambil baju dan memakainya lalu keluar dari kamar. Dua wanita ini saling memandang. Ini adalah kakak adik kembar, berusia sekitar 20 tahun, tinggi badan 180 meter, sangat cantik dan seksi. Kakak, apakah kita kurang cantik? Putra Surgawi tidak tertarik pada kita. Aku juga tidak tahu, sekarang harus bagaimana, jika pimpinan mengetahui, mampuslah riwayat kita. Mereka berdua pun cemas. Sedangkan Kingston Jiang sudah turun ke bawah. Di lantai bawah, Ronnie Ouyang sedang berbicara sesuatu dengan seorang bawahan. Melihat Kingston Jiang berjalan kemari, pun tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah puas dengan pelayananku? Jika tidak puas, aku bisa ganti wanita lain, aku jamin cantik, seksi dan paling penting masihlah perawan. Segera minta orangmu pergi, aku tidak butuh siapapun melayaniku. Begitu ya. Ronnie Ouyang mengangguk kepala, lalu memerintah orang yang ada di sampingnya, Kingston Jiang tidak suka, bunuh saja. Baik. Bawahannya mengangguk kepala. Kamu. Kingston Jiang pun mengamuk. Ronnie Ouyang, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ronnie Ouyang dengan santai berkata, Putra Surgawi tidak suka, maka tidak ada nilai gunanya lagi, bunuh saja. Aku akan mencari beberapa orang lagi, hingga kamu merasa puas. Dia berkata dengan sangat tenang, bagaikan orang-orang ini di mata dia bukanlah manusia melainkan binatang, boleh dibunuh sembarangan. Kingston Jiang juga tak berdaya. Dengan ekspresi tak berdaya berkata, aku benar tidak butuh pelayanan seperti ini, kamu juga jangan membunuh lagi. Ronnie Ouyang tersenyum dan berkata, nyawa mereka adalah miliki, aku yang membesarkan mereka, membayar biaya sekolah, mereka tahu takdir kehidupan mereka sendiri. Sambil berkata, dia menepuk tangan dan memerintah, bawa beberapa orang lain, biarkan Kingston Jiang memilih, jika semuanya ditolak, bunuh saja. Baik. Bawahan langsung mengangguk kepala. Sudahlah, mereka berdua saja. Kingston Jiang juga tak berdaya. Begitu dong. Ronnie Ouyang dengan tersenyum berkata, malam ini baik-baik bersenang-senang. Aku sudah mengatakan, kamu tidak akan rugi mengikutiku. Seorang pria, selalu mendambakan kekuasaan, kekayaan dan wanita cantik, semua ini aku bisa berikan untukmu. Kingston Jiang tidak bersuara, memutar badan naik ke atas. Kembali ke kamar. Di kamar mandi. Sepasang gadis kembali ini masih merendam di dalam. Dengan nada kecil membahas Kingston Jiang. Kakak, aku pernah mendengar cerita Putra Surgawi ini, dia sangat setia dan mencintai satu orang, demi Klutang, dia bahkan bersedia masuk ke keluarga pihak wanita, membiarkan orang keluarga Tang menindasnya.
Iya, aku juga pernah mendengarkan. Klutang ini beruntung sekali, kita tidak seberuntung dia. Di saat ini, Kingston Jiang pun berjalan masuk. Sepasang kembar ini seketika berdiri. Mereka tidak memakai baju, telanjang muncul di depan hadapan Kingston Jiang. Kingston Jiang segera membalikkan badan. Sudahlah, kalian keluar, aku mandi sendiri saja. Malam ini, kalian jangan keluar dari kamar ini saja. Kingston Jiang tak berdaya, hanya bisa membiarkan mereka di kamar, tapi tidak melakukan apapun. Mereka berdua saling memandang, bersamaan berjalan keluar. Kaki yang putih polos pun terlihat jelas. Salah satu dari mereka, dari belakang memeluk Kingston Jiang, "Putra surgawi, biarkan kami melayanimu." Yang satunya juga ikut berkata, "Ini adalah perintah alasan, jika putra surgawi menolak, maka kami akan mati." "Keluar!" Kingston Jiang mulai berteriak. Dia adalah seorang pria, melihat godaan seperti ini, juga bisa tergoda. Tapi dia ada batasan. Menggerakkan sedikit energi Ki, orang yang memeluk dirinya pun terpelanting, lalu mereka pun terbang keluar dari kamar mandi, terbaring di lantai yang lembut. Kingston Jiang pun mengunci kamar mandi, mulai merendam. Di luar, mereka berdua pun bangkit. "Kakak, sekarang bagaimana?" Satunya pun berpikir sejenak lalu berkata, "Menyuruh kita tetap di kamar, malam ini kita lebih berusaha. Aku tidak percaya di dunia ini ada pria gentleman seperti ini. Meskipun ada, dengan kecantikan kita berdua, pasti bisa menggoda dia." "Baik." Di kamar mandi, Kingston Jiang merendam di dalam bak mandi, menghela napas panjang. Selanjutnya membuang semua kilesa, mulai memeriksa keadaan kondisi badannya. Dia sudah menelan pil racun, tapi sampai sekarang masih belum ada reaksi apapun. Dia memeriksa kondisi tubuh, juga tidak melihat ada yang aneh, mengerutkan kening berkata, "Ini sebenarnya racun apa? Kenapa tidak ada rasa apapun? Apakah sampai waktu bereaksi baru akan mengetahuinya?" Kingston Jiang mulai berpikir. Dia seorang dokter, juga mahir dalam pil racun, selama racun ini belum bereaksi, tidak akan ada gejala apapun. Merendam selama setengah jam dia baru berdiri, memakai pakaian dan berjalan keluar. Di saat keluar, dia melihat sepasang kembar ini sudah baring di ranjang, badan ditutupi selimut hanya tersisa bagian kepala. Kingston Jiang melihat sekilas, lalu duduk di sofa, sambil menyalakan sebatang rokok. Sepasang kembar ini melihat kondisi ini, langsung keluar dari selimut. Mereka berdua dalam keadaan telanjang. Meskipun di luar turun salju, tapi di ruangan ini ada pemanas, suhu ruangan sangat hangat. Melihat mereka berdua, Kingston Jiang seketika menolehkan kepalanya. "Apa yang kalian lakukan? Cepat pakai pakaian kalian." Mereka berdua tidak mendengar, berjalan mendekat, duduk di dua sisi Kingston Jiang. Satunya memeluk lengan dia, satunya berbaring di paha, melihat Kingston Jiang. Kingston Jiang melihat keadaan ini. Jantung berdetak kencang. Salah satunya, langsung menarik tangan Kingston Jiang, diletakkan di badannya. "Putra surgawi, ayo kita main permainan. Putra surgawi, coba kamu ceritakan saat kamu menjadi tentara di belantara selatan sana." Mereka berdua terus menggoda. Suara mereka sangat merdu. "Syuh." Kingston Jiang menghirup napas dalam-dalam, dengan nada memerintah berkata, "Cepat. Pakai pakaian kalian." Bersambung.